Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan Allah setia kepada pribadi yang setia akan janjinya. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda adik-adik, selamat sore berkah dalem. Minggu Prapaskah pertama, melalui sabda-sabda Tuhan kita diingatkan akan rahmat baptisan, janji baptis untuk setia kepada Tuhan melalui ketekunan kita dalam hidup harian. Semoga sungguh kita boleh bertumbuh menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan kita sebagai orang Katolik. Katoliknya sampai akhir hayat, sampai maut menjemput kita. Amin. Puji Tuhan. Yang belum punya jodoh, ingat-ingat itu ya, setia, Katolik sampai akhir hayat. Melalui sabda-sabda ini, teristimewa Injil Suci, saya memberi judul renungan Minggu Prapaskah pertama ini, membangun niat besar, niat ingsun menjalani masa Prapaskah. Yang pertama, di sini dikatakan di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya. Masa Prapaskah akan kita jalani selama 40 hari untuk pantang puasa dan menjalani, dianjurkan oleh gereja makin banyak menerima sakramen-sakramen. 40 hari tanpa hari Minggu. Jadi 40 hari itu dikurangi hari Minggu. Maka kalau Minggu itu bukan waktu pantang dan puasa. Boleh sedikit melegakan diri selama 6 hari pantang puasa. 40 hari. Tidak hanya 1, 2, 3 hari untuk menata diri, mengendalikan diri, menahan diri. Tidak hanya 1-2 hari. Kalau 1-2 hari gampang. Namun 40 hari berarti sungguh waktu yang serius. Sungguh-sungguh 40 hari, bukan waktu yang pendek. Maka semoga kita juga serius, tidak seadanya menjalani masa Prapaskah ini. 40 hari menahan diri, menata diri, mengendalikan diri. Karena aturan puasa dan pantang sangat ringan, maka semoga berhasil dan terlebih berhasil menata diri, menahan diri, mengendalikan diri.
untuk menjadi pribadi yang semakin tertata, terkendali, terlebih di dalam emosi, di dalam kecenderungan kita. Sungguh semoga kita, kalau kita berani pantang marah, menahan diri selama 40 hari, pasti akan berbuah. Dan semoga sungguh ini terjadi. Maka pertanyaannya, apa niatku di masa Prapaskah tahun ini? Secara fisik, pantang puasa, niatku apa? Puasa setiap Jumat atau hanya Rabu, Abu, dan Jumat Agung? Lalu niat rohani, mau ikut jalan salib setiap Jumat di gereja ini jam 5 sore? Mau nanti menerima sakramen tobat? Mau untuk ikut APP, renungan APP di lingkungan? Nah, apa niatku? Mau pantang jajan, pantang rokok, pantang gerenengi orang, pantang untuk menjerah? Nah, apa niatku? Semoga ada di minggu pertama ini. Mari kita buat niat besar supaya masa Prapaskah tidak sia-sia. Yang kedua, ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Nah, ini yang akan terjadi. Kalau kita punya niat besar, pasti iblis datang. Dipastikan, pasti datang. Namun, kalau sudah tidak punya niat, lawang sudah bersahabat dengan iblis, setiap hari sama iblis, lawang niat aja tidak punya. Nah, maka mari kita buat niat, semakin besar niat kita, iblis dipastikan datang. Yaitu bagaimana? Kita akan dicobai, akan digoda, akan dirayu, supaya niat kita gagal. Kita tidak berhasil menjalani niat Prapaskah ini. Dan Tuhan pun digoda, dicobai. Nah, maka jangan heran kalau nanti membuat niat, mau ikut jalan salib, mau ikut sakramen tobat, mau menerima sakramen-sakramen, mau rajin ekaristi, dan lain sebagainya, pasti dicobai. Dan semoga kita hati-hati dan waspada. Semoga niat kita tidak hanya niat yang hanya berhenti dalam niat. Dan yang ketiga, maka perlu di masa Prapaskah ini untuk menjaga niat, berjaga dan berdoa. Ada ungkapan, roh kuat, niatnya bagus, rohnya kuat, daging lemah. Maka seringkali niatnya hanya berhenti dalam niat. Maka berjaga dan berdoa. Supaya apa? Supaya niat kita dikuatkan. Supaya diri kita dikuatkan untuk mewujudkan niat kita di masa Prapaskah ini. Dan semoga kita sungguh-sungguh mau berdoa yang serius. Maka seorang yang dewasa, pribadi Katolik, harus punya devosi. Kalau orang Katolik dewasa kok tidak punya devosi, wah iki ora pati niat dadi Katolik. Entah devosi itu mau seminggu sekali atau sebulan sekali, entah itu rosario, jalan salib, termasuk devosi, novena 3 Salam Maria, hati kudus Tuhan Yesus, dan lain sebagainya. Apa aku yang sudah dewasa ini punya devosi itu? Kalau tidak, kekatolikan kita dipertanyakan. Artinya tidak serius. Seperti orang Indonesia punya makanan pokok. Sudah makan roti, makan ini, makan itu. Kalau belum makan nasi,
belum makan. Nah, apa makanan pokok rohaniku? Kalau tidak ada, hati-hati, kita tidak kuat secara iman. Maka semoga kita boleh bertanya, apa devosi pribadiku? Semoga aku memiliki, terutama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibunya saja tidak punya devosi, dipastikan anaknya tidak punya. Karena apa? Karena tidak mungkin orang yang tidak punya devosi ngajari devosi. Maka anak-anak kita punya devosi atau tidak, kita boleh bertanya, orang tuanya sok berdevosi atau enggak? Kalau tidak, dipastikan anak-anak kita tidak punya devosi. Maka mari kita tentukan niat kita pilih juga devosi kita tekuni selama 40 hari. Dipastikan nanti akan menjadi habitus rohani, kebiasaan rohani, kebiasaan baik. Dan semoga itu terwujud sehingga hidup kita di masa prapaskah ini sungguh bertekun dalam kebaikan-kebaikan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.